Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sejarah dan perkembangan sistem operasi. Saya Muhammad Firman Hidayat sebagai pemateri dan moduen. Selanjutnya teman saya. Saya Alif Indi Milani sebagai pemateri. Saya Riko Putra Nugra sebagai pemateri dan moderator. Selanjutnya. Saya Aida Fitria Sabrina sebagai pemateri. Oke, apa itu sistem operasi komputer? Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Bagaimana fungsi sistem operasi? Sebagai penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software, melakukan semua perintah-perintah penting dalam komputer, serta menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda fungsinya dapat berjalan lancar secara bersamaan tanpa hambatan. Fungsi dan sistem operasi. Resource Manager merupakan pengelolaan sumber daya dan mengalokasikannya. Contoh, memori, CPU, disk drive, dan perangkat lainnya. Interface atau tatap muka, yaitu sebagai perantara antara pengguna dengan perangkat keras, dengan menyediakan tampilan kepada pengguna yang lebih mudah dipahami dan bersahabat, user-friendly. Koordinator, mengkoordinasi dan menyediakan fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur dan dapat diproses secara berurutan. Gatekeeper, berfungsi sebagai pengendali hak akses oleh pengguna yang mengendalikan siapa saja yang berhak masuk ke dalam sistem dan mengawasi apa saja yang dilakukannya. Optimizer adalah penjadwal masukan input oleh user, pengaksesan basis data. Proses komputasi dan penggunaan. Server berfungsi untuk melayani pengguna komputer. Account berfungsi untuk mengatur CPU. Penggunaan memori, pemanggilan I/O, disk storage, dan waktu koneksi terminal. Sistem operasi komputer menjamin aplikasi perangkat lunak lainnya bisa memakai memori, melakukan input serta output terhadap peralatan lain, dan mempunyai akses kepada sistem file. Jika beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan, maka sistem operasi komputer akan mengatur jadwal yang tepat, sehingga sebisa mungkin semua proses pada komputer yang berjalan mendapatkan waktu yang cukup untuk menggunakan CPU dan tidak saling mengganggu dengan perangkat yang lain. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Sejarah sistem operasi. Sejarah sistem operasi dibagi menjadi 4, yaitu generasi pertama. Generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955. Generasi ini merupakan awal pengembangan sistem komputasi elektronik, yaitu mengganti gagasan-gagasan mesin komputasi mekanis. Manusia memerlukan perangkat komputasi untuk mengatasi keterbatasannya dalam melakukan komputasi. Manusia mempunyai keterbatasan komputasi, yaitu 1. Kecepatan penghitung manusia terbatas. 2. Manusia sangat mudah membuat kesalahan. Upaya manusia untuk meningkatkan kemampuan komputasinya telah dimulai sejak awal peradaban manusia, mulai dari merekam dengan tumbukan batu, potongan batang, sempoa, cara-cara mekanis seperti mesin hitung buatan Blaise Pascal. Sebelum penciptaan komputer elektronik, manusia telah berusaha membuat komputer mekanis, yaitu komputer yang memanfaatkan gerak dari benda masif, tidak sampai level elektron, serta tidak memanfaatkan listrik sebagai pembangkitnya. Komputer mekanis ini mempunyai banyak keterbatasan yang menyebabkan kegagalan. Komputer mekanis mempunyai 2 penyebab kelemahan, yaitu 1. Kecepatan komputasi dibatasi inersia bagian-bagian yang bergerak. 2. Transmisi informasi alat-alat mekanis tidak praktis, susah dipakai, serta tidak handal. Pada generasi pertama ini, belum ada sistem operasi. Sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Selanjutnya adalah generasi kedua. Generasi kedua ini pada tahun 1955 sampai 1965. Komputer generasi kedua ini merupakan batch processing system di mana tugas-tugas dikumpulkan di dalam satu rangkaian, kemudian dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, tugas-tugas adalah program-program yang harus dikerjakan oleh komputer. Program itu dituliskan di tab. Pada awal generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, namun beberapa fungsi dasar sistem operasi telah ada, misalnya FMS, atau Fortran Monitoring System, dan IPSYS, yang memberikan layanan perangkat keras merupakan bagian fungsi dari sistem operasi modern.
Pada tahun 1964, IBM mengeluarkan komputer keluarga sistem per 360. Komputer S per 360 dirancang agar kompatibel secara perangkat keras yang merupakan bagian dari sistem operasi OS per 360. Sistem 360 berevolusi menjadi sistem 370. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Sebrina. Generasi ketiga tahun 1965 sampai tahun 1980. Perkembangannya berlanjut, sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai interaktif sekaligus. Pemakai-pemakai interaktif berkomunikasi dengan komputer lewat terminal secara online atau yang dihubungkan secara langsung ke satu komputer. Sistem komputer dibagi menjadi dua, yaitu multi-user dan multi-programming. Multi-user yaitu sekaligus digunakan banyak orang. Dengan adanya kemampuan multi-user membuat para pemakai yang berinteraksi langsung dengan komputer dapat sekaligus banyak menggunakan komputer. Tetapi di satu sisi komputer harus menanggapi permintaan pemakai secara cepat atau akan menyebabkan produktivitas semakin menurun. 2. Multiprogramming, yaitu sekaligus melayani banyak program. Multiprogramming berarti komputer melayani banyak tugas atau memproses program yang dijalankan sekaligus pada satu waktu. Teknik multiprogramming meningkatkan nutrisi pemroses dengan mengorganisasikan semua tugas. Dalam hal ini, pemroses selalu mempunyai satu tugas yang harus dieksekusi. Multiprogramming dibagi menjadi time sharing dan spooling. Time sharing yaitu varian dari multiprogramming, yakni tiap pemakai satu terminal online, pemrosesannya memberi layanan pada pemakai-pemakai aktif dengan bergantian secara cepat. Sedangkan spooling adalah teknik pembuat untuk peripheral seolah-olah dapat digunakan bersama-sama sekaligus pada saat yang sama, dapat diakses secara simultan. Generasi keempat pasca tahun 1980 sampai sekarang. Pada generasi keempat ini, sistem operasi tidak lagi hanya diperuntukkan untuk satu mode pengolahan, tetapi telah ditunjukkan untuk banyak mode pengolahan, misalnya mendukung batch processing, time sharing, networking, dan soft real-time application sekaligus. Hanya hard real-time application sulit disatukan dengan mode-mode pengolahan yang lainnya karena berisiko tinggi. Generasi keempat ini ditandai berkembangnya dan meningkatnya kemampuan komputer desktop atau komputer pribadi dan teknologi jaringan. Awal munculnya komputer-komputer modern dengan spesifikasi yang lebih tinggi mendefinisikan komputer generasi ini menjadi cukup sulit karena tahap ini masih dalam perjalanan. Contohnya adalah imajinatif komputer generasi kelima, komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Walaupun mungkin realisasi HAL 9000 masih jauh dari kenyataan, banyak fungsi-fungsi yang dimilikinya sudah terwujud. Beberapa komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Kemampuan untuk menerjemahkan bahasa asing sekarang menjadi mungkin. Pada tahun ini atau generasi ini merupakan awal dari tren mobile computing yang saat ini sistem operasi perangkatnya didominasi oleh Android dan iOS. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Firman. Nah, ini beberapa sistem operasi. Yang pertama adalah Unix, yang kedua Android, ketiga macOS, yang keempat Linux, yang kelima Windows. Next. Nah, yang pertama ini Unix. Unix merupakan operating system yang banyak digunakan oleh perusahaan besar yang menggunakan superkomputer untuk mengelola data yang sangat besar. Next. Nah, Android. Pada tanggal 22 Oktober 2008,
2008, Android merilis smartphone pertamanya dengan sistem operasi Android yang diberi nama HTC Dream. Android ini banyak digunakan oleh masyarakat dunia karena Android ini yang sangat open source. Next. macOS. macOS adalah operating system yang diciptakan khusus untuk komputer Macintosh, serta OS ini tidak kompatibel dengan personal komputer yang berbasis di IBM. Operating system macOS ini digunakan hanya untuk satu perangkat tertentu saja, tidak bisa digunakan ke perangkat yang lain. Next. Linux merupakan salah satu OS yang bertipe Unix modular. Linux diperkirakan dikembangkan sekitar tahun 1970-an hingga 1980-an. Linux ini merupakan operating system yang open source. Next. Windows adalah salah satu OS yang paling banyak digunakan saat ini. Pada tahun 1990, Windows dikeluarkan pertama kali oleh perusahaan Microsoft Corporation yang dinamai dengan Windows 3.0 berbasis GUI. Ada banyak sekali versi yang dikeluarkan oleh Windows, tapi yang paling sering digunakan adalah Windows 7, 8, dan versi terbarunya yaitu Windows 10. Windows sendiri menawarkan kemudahan cara operasiannya bagi para user. Nah, ini beberapa sistem operasi Unix. Ada AX, ada BSD, ada Dragonfly BSD, dan yang paling terakhir ini adalah GNU. Next. Nah, ini sistem operasi AX. AX adalah sistem operasi keluarga Unix yang dikembangkan pada tahun 1986 oleh IBM untuk produk perangkat kerasnya, terutama untuk seri komputer pribadi IBM PS2. Next. Nah, ini sistem operasi Android. Sistem Android yang terdahulu diberi nama Cake, dan selanjutnya Donut, Eclair, Froyo, dan yang paling terbaru ini adalah Red Velvet Click 11 atau Android 11. Next. Nah, ini adalah sistem Android 9 yang diberi nama Pie, adalah pembaruan selanjutnya dari Android 8.1 Oreo, yang merupakan pembaruan versi ke-9 dan pembaruan urutan ke-16 dari sistem operasi Android. Next. Nah, ini sistem operasi macOS dari masa ke masa, dari versi 10.0 dan yang paling terbaru 10.15 yang diberi nama Catalina. Next. Nah, ini tampilan dari mobile iOS. Next. Nah, macOS Catalina baru dari macOS. Sistem operasi desktop Apple Inch untuk komputer Macintosh. Merupakan penerus macOS Mojave dan mendahului macOS Big Sur yang rencananya akan dirilis pada tahun 2020 nanti, entah bulan kapan. Next. Oke, ini sistem operasi Linux. Linux adalah keluarga sistem operasi bebas dan sumber terbuka yang dibangun di atas kernel Linux. Dengan lisensi bebas dan sumber terbukanya, lisensi publik umum GNU, kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan, dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Dan ini sistem operasi Linux yaitu MS-DOS, singkatan dari Microsoft Disk Operating System, adalah sebuah sistem operasi yang sangat banyak digunakan oleh komputer IBM PC atau yang kompatibel dengannya. Dan ini macam-macam sistem operasi Windows, dimulai dari MS-DOS, Windows 1.0, sampai Windows 3.1X. Sistem operasi Windows Mobile adalah sistem operasi yang kompak dikombinasikan dengan sederetan aplikasi dasar untuk ponsel berdasarkan Microsoft Win32 API. Perangkat ini dirancang untuk menjadi agak mirip dengan Windows versi desktop dan fitur bijaksana aesthetically,
Selain itu, pihak ketiga pengembangan piranti Luna tersedia untuk Windows Mobile. Dan ini adalah Windows 10 versi terbaru sistem operasi keluaran Windows yang paling baru, merupakan sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari keluarga sistem operasi Windows NT. Kesimpulannya ialah sistem operasi merupakan pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai sehingga memudahkan pengguna dan pemanfaatan sumber daya pada sistem komputer. Nah, sistem operasi ini perkembangannya sangatlah cepat dari tahun ke tahun atau bahkan dalam jangka beberapa bulan. Next. Nah, sekian dari kami, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.